Ungkapan tradisional yang merupakan kearifan suku bangsa mulai terancam punah nih teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda yang sadar akan hal ini, wajib menginformasikan ungkapan tradisional agar tidak semakin hilang ditelan oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah pepaya, rasanya manis tiada tara. Selamat datang di video saya, Gali Folklore Kekayaan Bangsa. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Windy Wilyasari dari Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi mengenai ungkapan tradisional, khususnya ungkapan tradisional Jawa. Saya ingin men-share ini kepada teman-teman semuanya untuk menambah wawasan teman-teman terhadap betapa kayanya unsur budaya yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Ungkapan tradisional seperti yang didefinisikan oleh Cervantes, yakni kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Jadi, ungkapan tradisional tidak muncul begitu saja, melainkan ungkapan tradisional muncul sehubungan dengan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus. Ungkapan tradisional dapat dipastikan ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan pastinya ungkapan tradisional ini mencakup sebuah ajakan yang baik melalui makna-makna tersiratnya. Mangan ora mangan sing penting ngumpul jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti makan tidak makan yang penting berkumpul. Sebenarnya dalam peribahasa ini mengandung dua kata yang memiliki makna yang saling bertentangan, seperti kata mangan atau makan dengan kata ngumpul atau kumpul. Nah, kata mangan atau makan ini kan merupakan hal-hal yang bersifat individual ataupun personal. Sedangkan kata ngumpul atau kumpul merupakan hal-hal yang bersifat sosial atau dapat dikatakan sebuah kegiatan sosial. Lantas, kedua kata yang memiliki makna yang berbeda ini dapat diartikan bahwa kepentingan bersama menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi. Selain itu, peribahasa mangan ora mangan sing penting ngumpul menunjukkan bahwa masyarakat Jawa lebih mementingkan acara berkumpul bersama dengan sanak saudara. Entah itu hanya sekedar ngobrol ngalor ngidur, mendiskusikan tentang suatu hal, ataupun berkumpul tanpa adanya sebuah tujuan. Penerapan peribahasa mangan ora mangan sing penting ngumpul oleh orang Jawa dahulu, yakni untuk membangun sebuah rumah hanya dilakukan oleh orang satu RT dan diberi bayaran makan siang dan sore saja. Kehangatan semakin terasa ketika sudah berkumpul untuk makan bersama. Namun tidak dapat dipungkiri lagi di era yang serba modern ini, dan dengan munculnya sebuah alat komunikasi yakni handphone ataupun smartphone, yang membuat orang berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi untuk berkumpul. Sehingga penerapan peribahasa mangan ora mangan sing penting ngumpul di kota metropolitan sudah jarang diaplikasikan. Peribahasa kacang ora ninggalan jaran jika diartikan secara literatur berarti kacang panjang selalu tumbuh mengikuti arah bambu penyokongnya. Faktanya, kacang panjang tidak akan bisa tumbuh secara baik jika tanpa adanya sebuah bambu. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, maka kacang panjang tersebut akan merambat. Nah, sebenarnya, peribahasa kacang ora ninggalan jaran ini memiliki makna yang sama dengan peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hal ini bermaknakan bahwa seorang anak akan memiliki sifat, perilaku, kepribadian, karakter, kecerdasan, serta fisik yang sama dengan kedua orang tuanya. Penerapan peribahasa kacang ora ninggalan jaran sangat relevan dengan kehidupan dulu dan sekarang, karena bagaimanapun kenyataan bahwa seorang anak akan memiliki sifat yang sama dengan kedua orang tuanya merupakan kebenaran yang tidak dapat ditelan oleh waktu. Peribahasa mikul dhuwur mendem jero jika diartikan secara literatur berarti menjunjung tinggi sesuatu dan memendam sesuatu dengan dalam. Peribahasa ini bermaknakan bahwa jasa orang tua dan keluarga harus benar-benar kita junjung tinggi, sedangkan kesalahannya harus benar-benar kita tutupi dan janganlah kita sebarkan kepada halayak publik.
Penerapan peribahasa mikul dhuwur mendem jero masih sangat relevan dengan kehidupan dulu dan sekarang. Makna yang tersirat yakni kita harus menghormati dan menjunjung tinggi kebaikan orang tua serta menutup rapat-rapat. Kesalahan orang tua merupakan hal yang patut untuk ditiru. Bahkan peribahasa inilah yang sebenarnya harus diajarkan, diberitahukan kepada generasi muda di zaman milenial. Peribahasa kalah cacak, menang cacak. Kalah cacak yang berarti kalah dicoba, dan menang cacak yang berarti menang dicoba. Peribahasa ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dicoba terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, hal ini pun berkesinambungan dengan kandungan ayat yang berisikan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubahnya sendiri. Penerapan peribahasa kalah cacak menang cacak haruslah benar-benar ditanamkan dalam diri generasi muda penerus bangsa. Banyak ditemukan pemuda-pemudi yang takut untuk mencoba, takut untuk gagal, dan tidak siap untuk menerima kekalahan. Padahal dengan kegagalan itu sendiri kita dapat mengetahui sebenarnya apa sih kekurangan yang ada dalam diri kita dan mungkin kita bisa untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Peribahasa alon-alon waton kalakon jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pelan-pelan asal terwujud, serta makna yang lebih luas yakni segala sesuatu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya peribahasa ini memiliki relasi dengan peribahasa kalah cacak menang cacak, di mana untuk memulai sesuatu diperlukan keberanian untuk mencoba dan baru dilanjutkan dengan kecermatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penerapan peribahasa alon-alon waton kalakon menjadi salah satu peribahasa yang wajib diterapkan oleh generasi muda. Dan perlu dijadikan sebuah catatan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang instan, melainkan membutuhkan proses. Banyak ditemukan di era sekarang orang-orang yang kurang bersabar misalnya dalam hal mengantri. Kebanyakan orang lebih suka menyerobot antrian orang lain dan hal ini menyebabkan kerugian bagi orang yang datang lebih awal. Dari contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus pelan-pelan dalam mencapai tujuan kita. Pelan di sini bukan berarti menyepelekan ya teman-teman, melainkan kita harus cermat dalam memperhitungkan segala halnya. Oke. Itulah beberapa informasi mengenai ungkapan tradisional, khususnya ungkapan tradisional Jawa, yang sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan. Mungkin jika kalian ingin mengetahui lebih dalam mengenai ungkapan tradisional, dapat dicek di video teman saya yang sudah terupload di channel YouTube ini. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sebelum saya akhiri video ini, saya punya pantun untuk teman-teman semuanya. Membuat pedang dari bahan baja, tangan tersayat pedang sakit rasanya. Wujudkan cinta kita kepada budaya bangsa dengan gali folklore sampai ke akar-akarnya. Saya Windy Wilyasari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.